Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di channel YouTube Mas Reza. Di depan kita sudah ada sebuah mobil keluaran Datsun, yaitu Datsun Go. Nah, Datsun Go ini keluaran tahun 2018, tapi di depan gua adalah tahun 2019. Dan ini adalah Datsun terakhir sebelum akhirnya ATPM hengkang dari Indonesia. Awalnya di 2014 masuk sebagai LCGC. Nah, standar LCGC itu diproduksi di Indonesia dan logonya menggunakan logo lokal. Tapi Datsun Go Plus ini sudah menggunakan logo Datsun sendiri, artinya sudah tidak masuk kategori LCGC karena harganya sudah di atas ketentuan LCGC. Datsun ini tidak mengalami perubahan signifikan, hanya saja nanti kita bisa lihat di bagian dalam mobil ini tuh berubah total dari yang sebelumnya seperti mobil pick up menjadi mobil yang kelihatannya lebih komersial. Nah, ini adalah 2019 ya, sudah ada DRL kanan dan kirinya. Lampunya masih sama, hanya saja ada tambahan aksen chrome. Dan juga grillnya ada tambahan aksen chrome serta honeycomb. Depan, belakang, kanan, kiri sudah menggunakan tambahan body ya, tambahan body skirt di bumper depan, bumper belakang, dan di kanan kiri. Serta ada body molding. Bannya R14 dengan ring 14 dengan profil 17565. Antenanya bagian atas dan ada sound spionnya. Jadi ini kalau kita lihat secara overall, mobil ini sebenarnya gak jelek-jelek amat ya. Cukup menarik, cukup asik, irit, dan mesinnya juga 1200 ini pakai mesinnya March. Jadi common partnya banyak. Hanya saja menurut gue si R&D di Datsun ini telat mengambil keputusan. Kenapa mobil ini baru keluarin Matic di tahun 2018, padahal 2014 itu sudah cukup banyak yang menggunakan. Nah, di bagian belakangnya ya, ada spoiler dan juga ada body kit tambahan. Dan meskipun ini mobil sudah tidak LCGC, tapi belum ada pembukanya. Masih kayak Avanza generasi pertama, harus diambil dari depan. Kita lihat ya dari depan. Kita buka dulu. Di sini bukanya. Nah, sebelum kita lihat ke belakang, kita lihat dulu bagian dashboardnya. Ini adalah bagian yang berubah total dari Datsun sebelumnya. Bagian dashboardnya benar-benar berubah bentuk. Dan ada tambahan layar entertainment yang cukup lengkap, hanya saja tidak ada kamera mundur. Padahal Bluetooth, Apple Play, Android juga ready semua, tapi belum ada kamera mundur. Bagian tengah yang sebelumnya kayak mobil pick up sekarang menjadi dua terpisah dengan ada console box di tengah yang punya tempat penyimpanan terbuka dan ada parking brake-nya di sini. Sebelumnya kan parking brake-nya di sini ya. Nah, sekarang ini jadi tempat penyimpanan. CVT dan mobil ini karena CVT maka dia jadi lebih irit. Bisa 117, 116 tergantung pemakaian. Luar kota dan dalam kota itu 113 sampai 114. Di bagian ini ada tempat penyimpanan terbuka dan ini buat matiin DRL-nya dari sini. Jadi dia bisa dimatiin dan dinyalain. Electric mirror. Nah, untuk varian Datsun Cross yang 3 baris ya, 5+2 dia tuh sudah ada stabilizer control. Ini tidak ada ya. Oh, kita lihat dulu sedikit. Speedometernya tuh RPM, kecepatan, posisi gigi, jam, dan juga ada MID yang cukup lengkap serta ada status bensinnya ya. MID-nya tuh lengkap banget, mulai dari trip total, trip A, trip B, real time konsumsi BBM, rata-rata, berapa range yang bisa digunakan, dan juga seperti itu. Cukup lengkap dan ini sudah menggunakan SRS airbag. Nah, untuk sun visualnya sendiri masih standar banget, nggak ada kacanya. Tapi ya namanya mobil 100 jutaan ya, lo ngarep gimana? Ada lampu di sini, tapi tidak ada lampu kabin lagi. Di bagian belakang seperti dia 2 baris. Dan ini bangku pelipatannya juga agak repot, jadi bener-bener nyatu dia kanan dan kiri itu agak ribet. Harus dipencet bareng-bareng, ditarik bareng-bareng baru bisa ditidurin. Sekalian kita lihat sedikit deh mesinnya ya. Nah, sekali lagi ya, mesinnya ini 1200 3 silinder, makanya suaranya agak kasar, tapi ini adalah mesin yang persis digunakan sama si Nissan March. Tuh. Belum ada rem ABS-nya, masih standar sekali ya. Tapi justru mobil dengan standar kayak gini nggak ada macam-macam teknologinya. Harusnya lebih bandel dibanding mobil yang banyak teknologi di dalamnya. Coba kita lihat dari jauh ya. Ini kebetulan dapat yang warna putih ya, kilometer pendek. Ini gue jual di angka 99 juta.
Kalian mungkin bisa dapat yang di harga 80 jutaan sampai 90 jutaan. Tapi mungkin keadaannya nggak sebaik ini ya. Ini kondisi istimewa banget, tangan satu dari baru, service record. Nah, di bagian belakang kita lihat bagasinya. Nah, karena ini adalah yang tipe 2 baris, maka bagasinya cukup besar. Wow, ada banyak tas-tas di sini. Jadi kalau kalian bawa tas yang cabin size ini bisa masuk 1, 2, 3, 4, 5 mungkin. Dan yang tas yang besar juga bisa masuk 1. Seperti itu. Nah, tadi kekurangannya ya, ini tuh ngebukanya repot loh. Tuh. Jadi nggak bisa salah satu ditidurkan, supaya bagasinya lebih luas harus dua-duanya. Dan akhirnya cuma bisa diisi oleh 2 orang. Nah, ini penampakan dashboardnya dari bagian belakang. Cukup keren sih. Cuma memang mobil ini masih polos ya, belum ada tambahan rear defogger, front defogger, masih benar-benar polos. Semburan AC juga masih standar. Tapi ya dengan harga yang ditawarkan ini cukup worth sih. Apalagi harga secondnya ini terjangkau banget. Bayangin di tahun 2018 Matic dengan kilometer yang rata-rata itu di bawah 100.000, kalian bisa dapetin di bawah 100 juta. Sementara dari pesaingnya kayak si Toyota, Daihatsu, Honda, ataupun Suzuki sendiri, itu harganya masih di atas dia. Padahal kalau dipakai mobil ini juga nggak malu-maluin banget kok. Masih cukup ganteng buat dibawa sehari-hari. Dan yang paling penting mobil ini irit dan perawatannya gampang. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dikasih like dan di subscribe channelnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.